Ini keterangan yang mungkin penting sekali untuk disampaikan. Jadi beradab kepada Nabi Muhammad itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suaramu melebihi suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dzikum li ba'dzin. Dan jangan kamu terang-terangan ngomong dengan suara yang keras dan ucapan kepada Nabi Muhammad sebagaimana omonganmu dengan temanmu yang lain. Apa resikonya kalau sampai itu terjadi? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa-bisa semua amalmu itu akan hangus sia-sia sedangkan kamu itu tidak sadar. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 2 mengajarkan untuk orang sahabat manusia-manusia mulia yang amalnya sedekahnya 1 mud dengan sedekahnya kita bergunung-gunung kalau perlu, lebih afdal sedekahnya sahabat sekalipun hanya 1 mud. Amalnya luar biasa sahabat nih. Tapi Allah menerangkan apa? Amalnya sahabat, salatnya, puasanya, jihadnya bisa hangus sia-sia ketika sahabat itu, mohon maaf, tidak beradab kepada Nabi Muhammad dengan cara apa? Bukan menghina Nabi, bukan ngatain Nabi, akan tetapi mengangkat suaranya di atas suara Nabi Muhammad. Kalau sampai itu terjadi, maka amalnya akan sia-sia. Anda bisa bayangkan, ini khitab kepada sahabat. Amal akan sia-sia ketika sampai sahabat itu ngangkat suara melebihi suaranya Nabi Muhammad. Gimana Allah ngajarkan adab kepada para sahabat untuk memuliakan Rasulullah SAW. Sampai-sampai sebagian sahabat setelah itu kalau ngomong di depan Nabi, Nabi sampai tanya, keraskan suaramu, keraskan suaramu. Dipelankan karena takut tidak adab dengan Rasulullah SAW. Inilah yang harus kita pahami. Kita harus tahu bahwasanya beradab kepada Nabi itu hukumnya wajib. Bahkan setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Nih, di tafsir Al-Qurtubi diterangkan juga, apakah setelah Nabi Muhammad meninggal dunia berarti ayat ini itu tidak dipakai lagi? Enggak. Sekalipun Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, maka ayat ini pun tetap dipakai. Tetap dipakai. Kenapa? Karena sungguhnya beradab kepada Nabi Muhammad itu sebaik ketika Nabi Muhammad itu masih hidup ataupun ketika Muhammad sudah meninggal dunia. Maka dikatakan nih dalam tafsir Al-Qurtubi, perkataan Ibn Arabi dikatakan apa? Katakan bahkan sampai-sampai kalau sampai ada orang yang baca hadis Nabi Muhammad tidak boleh ada ngangkat suara yang melebihi orang yang baca hadis. Setelah Nabi Muhammad meninggal ya, saya hadis ini baca Bukhari, Anda tidak boleh mengangkat suara Anda melebihi saya baca hadis. Gak boleh. Kenapa? Karena kalau sampai itu terjadi seakan-akan Anda tidak beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengajarkan adab pada Rasulullah. Makanya jangan sampai kita kehilangan adab kepada Nabi Muhammad. Apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka sampaikanlah itu dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling indah. Kalau udah berhubungan dengan Rasulullah, maka pilihlah kata yang paling indah. Saya diajarin sama guru-guru saya. Habib Abdullah bin Alul Haddad itu kan, maaf, kalau orang biasa kita katakan buta. Sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum itu kalau orang biasa kita katakan buta. Saya sama guru saya dididik, kalau ada orang istimewa, jangan kamu panggil buta. Gimana? Kamu katakan aja secara zahir tidak melihat. Secara zahir tidak melihat.
Kenapa? Biar kamu beradab. Dan tradisinya ulama memang beradab kepada Nabi Muhammad dengan maksimal. Bahkan bukan cuma kepada Nabi, dengan kota Madinah, kota Nabi beradab. Imam Malik di kota Madinah nggak mau pakai sandal. Kenapa? Beradab dengan tanah yang pernah diinjak sama Nabi Muhammad. Baca hadis, disengat kalajengking padang pasir, sekian belas kali tidak dihentikan. Kenapa? Beradab kepada hadis Nabi Muhammad. Teladan kita ini. Imam Syafi'i beradab pada keluarga Nabi Muhammad. Imam Syafi'i itu kalau meriwayatkan hadis, lau sarakot Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Ada hadis, seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis itu mengatakan apa? Lau sarakot Fulanah bintu Fulan laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fulanah bintu Fulan mencuri, akan dipotong tangannya. Tidak mau nyebut nama Siti Fatimah kalau berhubungan dengan urusan mencuri. Nabi Muhammad ngomong, ayahnya pantas. Kalau kita yang ngomong, nggak pantas, kata Imam Syafi'i. Orang bilang, ini nggak ilmiah. Justru puncaknya ilmu ketika kita bisa beradab. Bukan hanya dengan ilmu, tapi kita meninggalkan adab. Puncaknya ilmu tuh ujungnya adab. Makanya Nabi Muhammad mengislamkan orang sekian banyak, diantaranya bukan hanya karena keilmuan beliau, karena hujah beliau, tapi juga karena adab beliau. Tapi adab juga harus diiringi dengan ilmu. Makanya yuk kita sekarang beradablah kita dengan Nabi Muhammad SAW. Biasakan begitu. Biar anak-anak kita niru nanti. Adab itu soalnya nggak dipelajari di buku, jarang. Adab itu dipelajari dengan kita juga duduk sama orang yang punya adab. Kalau kita setiap hari duduk dengan orang ketika baca sholawat, orang itu menangis, kita kalau baca sholawat kita juga akan nangis. Tapi kalau kita kumpul dan orang yang baca sholawat, orang itu menari, kita juga akan menari ketika dengar sholawat. Apapun saat ini yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, kita wajib untuk beradab. Baik ketika kita di majlis atau dimanapun juga, beradablah kita dengan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah puncaknya ilmu.